warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Perkenalkan, nama saya Kartika Ayu Wulandari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Lampung, program studi biologi. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Semaka yang berlokasi di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dan pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran terkait uji kinerja saya. Dan dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran dengan materi sistem peredaran darah manusia. Dengan topik pembelajaran, hubungan, gangguan atau kelainan pada darah dengan fungsinya terhadap sistem peredaran darah manusia. Adapun mode pembelajaran yang saya gunakan adalah mode pembelajaran problem-based learning. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat? Semangat. Gimana semangat paginya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi di pagi hari yang sangat cerah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Siapa teman kita yang enggak hadir hari ini? Sri, Kurni, Dimas, dan Kurni. Sri kenapa? Sakit. Dimas izin seleksi lomba voli ya. Kalau Kurni juga sama. Oke. Jadi untuk Sri kita doakan mudah-mudahan Sri lekas sembuh. Amin. Agar dapat bersama kembali dengan kita belajar di kelas, oke? Nah, dengan begitu silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita agar semuanya dapat lancar dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau ngetes nih semangat kalian. Masih ingat jalan-jalan kelas kita? Masih. Jadi Ibu akan melihat semangat dari kalian untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan berdiri. Sudah siap semuanya? Siap. Biar siap hebat. Biologi excellence pasti bisa. Yes. Oke, coba diperiksa perhatian dirinya. Semuanya sudah siap belajar belum? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan pembelajaran yang sangat menarik. Karena ini pembelajaran yang menurut Ibu sangat penting untuk kalian ketahui. Kita akan belajar tentang apa ya? Ibu punya video di sini. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan rumah mahal? Jawabannya adalah thalassemia. Thalassemia adalah penyakit tidak menular yang merupakan kelainan darah turunan di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi sel darah merah mudah rusak dan sebenarnya harus transfusi darah seumur hidup. Thalassemia diturunkan kalau hemoglobin punya anak dengan sesama hemoglobin juga. Makanya deteksi dini deh biar tahu kita punya thalassemia apa enggak. Oke. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar tentang thalassemia sebelum pembelajaran di kelas ini? Belum pernah. Oke. Dari video barusan tampak bahwa thalassemia ini salah satu penyakit yang pengobatannya atau penanganannya termahal. Iya, termahal. Karena apa? Harus transfusi darah. Coba kamu bayangkan, sekali transfusi darah itu sudah berapa biayanya? Sedangkan orang yang mengalami thalassemia itu harus terus-menerus membutuhkan transfusi darah. Kira-kira kenapa ya thalassemia butuh transfusi darah? Kenapa coba tadi, ayo? Karena umur dari sel darah merah pendek. Oh, pintar, berarti Kaki menyimak video dengan baik karena umur sel darah merahnya relatif lebih pendek. Pintar. Sekarang Ibu akan tanya, apakah kasus thalassemia itu dapat dicegah? Bisa. Kira-kira dengan cara apa mencegahnya?
dengan Gak nikah sama orang yang punya thalassemia. menikah dengan orang yang punya thalassemia. Jadi, apakah penting bagi kita untuk mempelajari tentang kelainan yang terjadi pada darah manusia? Penting. Iya, sangat penting. Kenapa? Yang bisa memberikan pendapatnya? Apa kok? Karena nggak boleh malu-malu. Di sini kita harus percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, atau yang ada di pikiran kalian itu silahkan dituangkan. Gak ada hukumannya, nak. Kalau salah juga, ibu juga nggak akan marah. Coba, Riko, diperjelas soalnya. Untuk mencegah agar nggak kita penyakitnya. Oh, untuk mencegah agar tidak terkena penyakit yang sama. Oke, berarti di atas dasar pemikiran tersebut, maka pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara gangguan atau kelainan yang terjadi pada darah dengan fungsinya pada sistem peredaran darah manusia. Oke, siap belajar? Siap! Berkaitan dengan pemikiran tersebut bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, tujuan pembelajaran ini yaitu setelah melakukan orientasi terhadap masalah, pengamatan dan penyelidikan, studi literatur dari berbagai sumber belajar, serta melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat yang pertama bisa Menguraikan hubungan antara komponen penyusun dengan fungsi darah pada sistem peredaran darah manusia. Oke, yang kedua Ferdi. Menguraikan hubungan antara gangguan jaringan darah dengan fungsi darah pada sistem peredaran darah manusia. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih manfaat untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini? Kalian tahu kan tadi pentingnya kita untuk melihat gangguan seperti apa yang terjadi pada darah, kemudian hubungannya bagaimana dengan fungsi darah itu sendiri terhadap sistem peredaran darah tubuh kita. Makanya ini sangat penting untuk kalian pelajari secara serius atau secara tuntas untuk kita agar dapat diterapkan atau diambil manfaatnya sebagai bekal kita dalam kehidupan kita ya. Terkait model pembelajaran problem based learning tadi, maka cara kerja kita yaitu kalian nanti akan mengidentifikasi masalah yang tersaji, kemudian membuat pembagian tugas terhadap anggota kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dengan berbagai cara sebagai langkah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data untuk penguatan konsep pemecahan masalah. Kemudian mendiskusikan dan mengembangkan bersama teman sekelompok hasil dari pengamatan atau penyelidikan yang kalian peroleh. Kemudian menuangkan hasil penyelidikan kelompok ke dalam kertas karton yang disediakan. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas untuk didiskusikan bersama. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk melihat video selanjutnya, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah kita bentuk. Ayo, silakan semangat. Oke, gimana, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke, kalau sudah siap semua, Ibu akan membagikan LKPD beserta perangkat yang akan kita gunakan di pembelajaran ini. Kelompok 1, kelompok 4. Semuanya sudah memegang LKPD-nya masing-masing? Oke, perhatikan ke depan, simak video yang akan diputarkan baik-baik. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Diperkirakan akan ada satu anak yang menderita thalassemia. Dalam satu tahun, diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti, lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap tahunnya, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Dan hampir setengah penderita thalassemia di Indonesia berada di Jawa Barat, yaitu sekitar 42% dari total 6.647 orang. Oke, berkaitan dengan lanjutan apa saja tadi, di sini kalian sudah melihat adanya penjelasan lebih lanjut tentang thalassemia. Ya, kalian sudah melihat bahwa ada data yang menunjukkan kejadian thalassemia di Indonesia. Banyak nggak? Banyak. Sangat banyak. Untuk itu penting nggak sih buat kita mempelajari lebih lanjut tentang thalassemia? Penting. Kenapa? Agar dapat Mencegahnya. Iya, agar dapat mencegahnya dan Mengetahui penyebabnya. Iya, mengetahui penyebabnya. Iya, kita memang harus mengetahui itu penyebabnya apa, kemudian cara menanggulanginya seperti apa, sehingga kita dapat mencegah adanya penambahan thalassemia di Indonesia. Paling tidak di dekat kita, bahkan di keluarga kita. Tetapi, apakah
hanya talasemia saja gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada darah? Tidak. Banyak. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Selain talasemia, gangguan darah apa lagi yang pernah kalian dengar? Hemofilia, anemia, terus erythroblastosis fetalis. Itu adalah macam-macam gangguan darah atau kelainan pada darah yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Apakah kalian tahu pengaruhnya gangguan tersebut dengan fungsi darah di dalam tubuh? Ada yang sudah tahu? Belum. Kalau begitu, maka permasalahan yang muncul terkait video yang tadi kita saksikan bersama-sama, yaitu bagaimana pengaruh gangguan atau kelainan darah terhadap sistem peredaran darah manusia. Ini adalah kasus atau permasalahan yang muncul yang harus kalian selesaikan di kegiatan kita hari ini. Oke, untuk penyelidikannya kita akan berfokus pada jenis kelainan darah. Jadi masing-masing dari kelompok nanti silakan memutuskan untuk memilih jenis kelainan darah yang mana. Sudah Ibu sediakan di LKPD kalian pilihannya. Oke? Untuk kelompok 1, coba silakan buka LKPD-nya. Kelompok 1 memilih materi apa? Anemia plastik. Oke, kelompok 1 memilih anemia plastik. Kelompok 2 Talasemia. Talasemia. Kelompok 3 Erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Dan kelompok 4 Hemofilia. Hemofilia. Oke. Jadi di kegiatan kita hari ini masing-masing kelompok akan menyelidiki jenis kelainan darah yang sudah dipilih tadi. Kemudian poin yang dieksplorasi antaranya yaitu apa saja faktor penyebab kelainan darah tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri atau gejala yang muncul pada penderita kelainan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menanganinya. Dan yang keempat, bagaimana cara mencegahnya. Oke, paham? Paham. Di LKPD sudah ada format tabelnya. Silakan lakukan penyelidikan, kemudian datanya ditulis di dalam tabel. Ya, kemudian di lembar kartonnya nanti juga dibuat tabel sama seperti di LKPD yang nantinya akan kalian presentasikan di depan. Oke, kira-kira kelompok 1 kalian akan melakukan identifikasi alternatif solusi dari segi apa? Video atau apa? Video. Jadi akan melihat analisis melalui video. Oke, kalau untuk kelompok 3 video dan jurnal. Oke, video dan jurnal. Kelompok 2 Video. Oke, kelompok 4 mau mengidentifikasi alternatif solusi dari mana? Dari video dan juga jurnal-jurnal kesehatan, Bu. Oke, bagus. Jadi kalian boleh ya untuk mencari alternatif solusi dari mana saja. Diperbanyak referensi-referensinya sehingga data-data yang kalian kumpulkan itu dapat valid ya. Dan silakan bekerja dalam kelompoknya. Jangan lupa dibagi tugas dalam kelompoknya. Siapa yang bertugas untuk mencatat, mengeksplorasi dan lain sebagainya. Dan siapa yang bertugas untuk menjelaskan di depan ketika presentasi. Itu sangat penting agar semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Bagaimana semuanya anak-anak? Ada kesulitan? Tidak. Oke, gimana? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Tidak. Oke, semangat ya. Nah, sepertinya Ibu lihat sudah selesai semua ya? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kalau sudah selesai semua berarti sudah siap kita untuk presentasi? Siap. Good. Kita akan mulai presentasinya. Tapi sebelum itu silakan ditempel lembar kartonnya masing-masing. Nah,
Semua sudah ditempel di depan, sudah rapi semuanya. Sudah siap untuk presentasi? Siap, Bu. Oke, kita akan mulai dari kelompok 2, yaitu kelompok Thalassemia. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi saya Anissa Salsabila dan juga teman saya Wafi dan juga Erin. Di sini kami akan mempresentasikan tabel hasil penyelidikan mengenai jenis kelainan darah thalassemia yang akan dijelaskan oleh Erin dan juga Wafi. Oke, jenis kelainan darah yang akan kita bahas di sini adalah thalassemia. Apa sih thalassemia itu? Thalassemia adalah kelainan darah yang menyebabkan tubuh kekurangan hemoglobin. Hemoglobin merupakan sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, faktor penyebab thalassemia. Penyebab thalassemia yaitu kelainan genetik yang menyebabkan pembentukan hemoglobin tidak sempurna. Hemoglobin sendiri terdiri dari rantai alfa dan rantai beta. Ketika terjadi mutasi, produksi rantai alfa dan beta berkurang sehingga menghasilkan thalassemia. Tingkat keparahan pada thalassemia dipengaruhi oleh jumlah gen yang mengalami mutasi. Jika ada 4 gen yang mengalami mutasi, maka akan menyebabkan alfa thalassemia. Dan jika ada 2 gen yang mengalami mutasi, maka akan menyebabkan beta thalassemia. Selanjutnya, ciri-ciri atau gejala, yaitu mengalami anemia, kulit dan wajah terlihat pucat, tubuh sering merasa lelah, urin berwarna gelap, detak jantung tidak beraturan, dan pertumbuhan terganggu. Oke, selanjutnya cara menangani thalassemia. Yang pertama, bisa melakukan transfusi darah, yaitu perawatan ini dapat dilakukan setiap beberapa minggu. Seiring transfusi darah menyebabkan penumpukan zat besi dalam darah sehingga beresiko merusak jantung, hati, dan organ lainnya. Yang kedua yaitu terapi kelasi. Terapi kelasi adalah perawatan untuk menghilangkan kelebihan zat besi dari darah akibat transfusi darah tadi. Selanjutnya ada transplantasi sel induk, juga disebut transplantasi sumsum tulang. Perawatan ini lebih ditujukan untuk pengidap thalassemia berat. Nah, prosedur ini melibatkan penerimaan infus sel punca dari donor yang kompatibel, biasanya saudara kandung. Selanjutnya ada cara mencegah thalassemia. Yang pertama, pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai hemoglobin dan melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Yang kedua ada melakukan screening atau tes thalassemia. Yang ketiga konsultasi genetik, dan yang terakhir pemeriksaan prenatal atau tes saat kehamilan. Oke, jadi guys, ini adalah materi yang telah kita diskusikan bersama-sama tadi. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Oke, kenapa thalassemia bisa menyebabkan gagal jantung? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi dan juga bertanya? Saya izin bertanya. Apakah seorang yang terkena thalassemia bisa mempunyai anak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi dan juga bertanya? Kelompok 4 izin bertanya. Silakan. Apakah penyakit thalassemia bisa menular kepada orang lain? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Di sini kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa thalassemia bisa menyebabkan gagal jantung? Jawaban kami adalah thalassemia bisa menyebabkan gagal jantung disebabkan oleh kelebihan zat besi yang memicu kardiomiopati atau kelainan pada otot jantung. Bila dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini bisa berujung pada gagal jantung. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah seseorang yang memiliki thalassemia bisa mempunyai anak? Jawaban kelompok kami adalah penyakit thalassemia ini, baik yang minor maupun yang mayor, tidak akan mempengaruhi kesuburan, baik pada pria maupun pada wanita. Sehingga penderita thalassemia bisa tetap memiliki keturunan. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Ya, tentu. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari kelompok 4. Apakah penyakit thalassemia bisa menular? Jawaban dari kelompok kami, thalassemia adalah penyakit keturunan atau penyakit genetik dan bukan penyakit menular. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih ya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Wafi. Jadi kesimpulannya yaitu ketika seseorang mengalami thalassemia, maka umur sel darah merah akan 2-4 kali lebih pendek daripada darah pada orang normal. Hal
ini dikarenakan hemoglobin yang tidak terbentuk sempurna sehingga dapat menyebabkan penyebaran oksigen dalam tubuh akan terhambat dan mengakibatkan berbagai gangguan misalnya anemia, sesak napas, tidak nafsu makan dan lain-lain. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari pemaparan kelompok 2 tentang thalassemia. Menarik kan tentang thalassemia? Menarik. Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang thalassemia. Menurut Ibu ini cukup menarik ya, karena di sini kalian sudah tahu tadi ada yang bertanya sempat apa sih hubungannya gagal jantung dengan si thalassemia. Iya, jadi ketika orang melakukan transfusi darah secara terus-menerus, otomatis kan penumpukan zat besi itu tidak dapat dielakkan. Ya. Endapan zat besi dari efek transfusi darah yang dilakukan oleh penderita thalassemia itu dapat mengakibatkan kardiomiopati, di mana otot pada jantung itu mengalami gangguan sehingga dapat menyebabkan si gagal jantung. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan kelompok 4. Thalassemia bisa ditularkan nggak sih, gitu kan? Thalassemia itu bukan penyakit menular. Itu jawaban dari kelompok 2. Bukan penyakit menular, tapi dapat ditular. Ibu punya gambar nih sebagai penguatan. Jelas nggak gambarnya? Nggak tahu ya. Di sini ini ada orang tua. Ketika orang tuanya tidak membawa gen dari thalassemia, otomatis anaknya akan sehat, ya, healthy children. Jadi dia anak-anak yang sehat. Tetapi ketika si ibunya membawa thalassemia, kemudian bapaknya normal, otomatis anaknya ada yang normal dan ada si carrier atau pembawa thalassemia trait atau pembawa. Jadi dia 50% pembawa, 50% sehat. Tapi ketika laki-laki dan perempuan menikah, dua-duanya membawa sifat thalassemia, baru dia akan menghasilkan anak 25% thalassemia, penderita thalassemia. Kemudian yang 50% itu adalah thalassemia trait, ya, carrier ke bawah. Sedangkan yang 25% itu yang sehat. Bayang nggak tuh kalau yang menikah tuh sama-sama pembawa? Iya, ngeri. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari thalassemia itu karena ada pesan tersembunyi di situ bahwa kita ketika akan melakukan sebuah perkawinan, ya kan, nanti kalau pas kalian cari jodoh, jangan lupa screening dulu darahnya. Kira-kira calonku ini punya pembawa sifat thalassemia enggak ya? Biar nanti keturunan kamu bisa terbebas dari thalassemia. Jadi penting ya untuk mempelajari thalassemia. Sangat penting. Sudah paham tentang thalassemia? Paham. Nah, kalau begitu kita tandai thalassemia selesai. Close. Kalau begitu kita akan melanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 3, yaitu tentang erythroblastoma fetalis. Nah, ini tidak akan kalah menariknya lagi. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Sofani Sarzalulita sebagai moderator dan teman saya Ramba Fiza dan Revi Alfia akan menjelaskan mengenai pemaparan materinya. Jadi, kami di sini akan menjelaskan mengenai tabel data hasil penyelidikan dengan jenis kelainan darah erythroblastoma fetalis. Ya, yang pertama adalah faktor penyebabnya, yaitu pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki resus berbeda, yang menghasilkan darah dengan resus berbeda dari ibunya. Biasanya terjadi pada kehamilan kedua. Ciri-ciri gejalanya yaitu cairan ketuban berwarna kuning yang berasal dari bilirubin. Yang selanjutnya, bayi terlahir kuning karena anemia atau bahkan kematian janin dalam kandungan. Janin memiliki limpa, hati, atau jantung yang besar. Janin mengalami bengkakan cairan di perut, paru-paru atau kepalanya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Revi. Oke, cara penanganannya yaitu dengan memberikan suntikan anti-resus pada usia kehamilan 7 bulan atau 28 minggu dan di saat bayi dilahirkan. Yang kedua, pemberian transfusi darah intrauterin melalui rahim ibu dan masuk ke rongga perut janin untuk mengurangi anemia. Dan cara pencegahannya yaitu melakukan pengecekan golongan darah untuk mengetahui resus darah dan menghindari perkawinan dengan pasangan yang memiliki resus berbeda. Oke teman-teman semuanya, dari materi yang telah kelompok kami paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya jujur tanya, mengapa erythroblastoma fetalis terjadi pada kehamilan kedua? Terima kasih kelompok 1 atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Silakan kelompok 4. Bagaimana prosesnya sehingga seorang bayi dapat terjadi erythroblastoma fetalis? Sekian. Terima kasih pertanyaannya untuk kelompok 4.
kami di sini dari kelompok 3 akan menjawab masing-masing pertanyaan dari setiap kelompok. Yang pertama dari kelompok 1, mengapa eristoblastoses fetalis terjadi pada kehamilan kedua? Yaitu karena anti B baru muncul saat anak pertama lahir. Karena terjadi kontak antara darah ibu dengan darah bayi saat rahim mengalami perlukaan ketika plasenta terlepas. Bagaimana jawabannya? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Itu kelompok 4. Bagaimana proses yang terjadi sehingga seorang anak dapat terjadi eristoblastoses? Terjadinya eristoblastoses itu adalah ketika ibu dengan resus negatif melahirkan bayi dari ayah yang resusnya positif. Seperti ayahnya ini bisa menimbulkan masalah bila sel darah merah bayi bertabrakan dengan resus ibu yang negatif. Nah, itu adalah jawabannya. Apakah bisa diterima oleh kelompok 4? Siap, bisa diterima. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari kelompok kami akan disampaikan oleh Revi Oki. Jadi kesimpulannya yaitu pentingnya untuk melakukan pengecekan darah untuk kita mengetahui resus darah dan menghindari perkawinan dengan pasangan yang memiliki resus berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Satu lagi tuh tentang gangguan eritroblastoses fetalis. Itu berkaitan dengan golongan darah. Ibu akan berikan sedikit penguatan, tapi sebelum itu Ibu akan bertanya, siapa di sini yang sudah pernah tes golongan darah? Belum. Siapa belajar? Kafi. Coba tuh, Kafi. Kafi golongan darahnya mana? Golongan darah Hafi B, Bu. B. Resusnya? Resusnya belum. Resusnya belum. dicek. Mungkin nggak dilihat ya, karena di golongan darah, jadi kartu golongan darah itu biasanya ada golongan darah A, B, AB atau O, kemudian ada keterangan resusnya. Ya, nah di sini yang menarik ketika orang yang menikah, ya laki-laki dan perempuan memiliki golongan darah yang resusnya, ingat, yang resusnya berbeda, ya bisa jadi si bapaknya positif, ibunya negatif, ataupun kebalikannya, si ibunya negatif, bapaknya positif. Yang nantinya otomatis ada kemungkinan si ibu hamil dengan resusnya si punya bapaknya, misalnya. Ibunya resusnya negatif, bapaknya resusnya positif. Ibunya hamil anak dengan bayi yang resusnya positif. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Kafi ataupun dari kelompok 2. Ya. Bagaimana sih ketika bayi itu terkena eritroblastoses fetalis, pencetusnya itu apa? Kapan mulainya? Nah, itu bermula ketika sel darah dari si ibu itu bertemu dengan si sel darah dari bayi. Iya, dari si bayi. Jadi ketika bayinya dilahirkan, otomatis saat apa tuh namanya? Arik-arik. Awal dari plasenta, ya kan, kemudian rahimnya ibu melakukan terjadi perlukaan ketika melahirkan, otomatis kan dari darah ibu dan darah bayi kan bertemu. Nah di situ mulailah muncul si ibu memproduksi anti resus terhadap si resus bayi. Jadi untuk kehamilan berikutnya, kehamilan kedua, nanti di badan ibu itu sudah memiliki antibodi untuk si resus positif. Jadi kalau ibu hamil kembali resusnya positif, otomatis nanti eritrositnya itu akan bisa mengalami krisis atau pecah. Kenapa? Karena adanya antibodi dari sel darah si ibu yang memerangi si antibodi bayi. Makanya bisa terjadi anemia pada bayi ataupun si bayi mati di dalam kandungan. Oke, paham? Bagaimana tadi cara pencegahannya? Ya, jadi sebelum kalian nanti menikah, lakukan pengecekan golongan darah. Ya, apalagi yang nanti punya cita-cita punya suami atau istri dari orang luar, bule. Bule apa? Iya, sudah besar resusnya berbeda dengan kita si Asia. Gitu ya. Oke, kalau begitu eritroblastoses dan clear. Oke, dengan begitu sekarang saatnya ibu memberikan umpan balik kepada kalian, oke? Sebagai bentuk gambaran ketercapaian pembelajaran hari ini terhadap tujuan pembelajaran kita. Jadi ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nanti ada 2 orang yang akan ibu tunjuk untuk diberikan pertanyaan. Kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, berarti ibu anggap kalian sudah paham terkait materi pembelajaran pada kegiatan hari ini. Ya bu, oke. Nah, sekarang ibu akan ya, lembar presentasi sudah digulung. Sekarang saatnya ibu memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebagai bentuk pencapaian kalian tentang tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Apabila kalian berhasil menjawab umpan balik dari ibu, berarti itu artinya kalian sudah memahami dan sudah mencapai tujuan pembelajaran kita.
Oke? Umpan balik yang pertama. Tadi kan kita sudah belajar mengenai hemofilia yang barusan aja. Nah, jadi bagaimana penanganan untuk membantu penderita hemofilia saat terjadi pendarahan? Coba Wafik. Oke, jadi pada penderita hemofilia, ketika terjadi pendarahan dapat ditangani dengan memberikan suntikan faktor pembukaan darah sesuai dengan jenis hemofilia yang diderita. Oke, good. Berarti satu, Ibu akan berikan satu pertanyaan lagi. Nah, tadi kan kita juga sudah belajar tentang thalassemia tuh. Pada penderita thalassemia mayor, ya, atau thalassemia dengan kasus yang sudah lumayan parah, otomatis dia akan membutuhkan transfusi darah selama seumur hidup dan terjadwal, ya kan? Nah, kira-kira apa dampak yang paling mengkhawatirkan ketika orang secara terus-menerus mendapatkan transfusi darah? Jika ada dampaknya, kira-kira penanganannya seperti apa? Coba. Bu Email. Oke, coba. Oke, silakan email. Jawab. Baik, jadi efek samping dari transfusi darah yaitu menyebabkan penumpukan zat besi dalam darah sehingga dapat merusak jantung, hati, dan organ lain. Maka diperlukan terapi untuk mengatasi efek samping tersebut dengan cara terapi kelasi yang berfungsi untuk menghilangkan zat besi kelebihan dan zat dari darah transfusi. Jadi terapi kelasi untuk menghilangkan endapan zat besi dari kelebihan akibat transfusi darah. Oke, berarti dari dua pertanyaan kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Itu artinya kalian sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Coba Kavi, silakan simpulkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari mengenai kelainan-kelainan pada darah manusia seperti ada eristoblatosis, thalassemia, hemofilia, dan anemia aplastis. Nah, pada hemofilia kita sudah belajar bahwa hemofilia menyebabkan darah kita menjadi sukar untuk membeku pada saat pendarahan. Dan untuk thalassemia menyebabkan penyakit anemia dikarenakan eritrosit cepat mengalami kerusakan dan penyebaran oksigen yang tidak maksimal dikarenakan hemoglobin yang terbentuk tidak sempurna. Untuk gejala anemia aplastik terjadi kegagalan sumsum tulang belakang saat menghasilkan sel darah yang mengakibatkan berbagai gangguan organ tubuh. Dan untuk eritroblastosis yang diakibatkan oleh perkawinan yang tidak sama resus sehingga bayi atau janin yang ada di kandungan akan mengalami anemia atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, good. Oke, terima kasih untuk Kavi yang sudah baik untuk menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Kalian sudah dapat menyimpulkan sekaligus menjawab umpan balik dengan sangat baik. Itu artinya kalian sudah dapat mengerti dan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, di mana kita sudah mempelajari hubungan antara gangguan atau kelainan pada darah manusia dengan fungsinya terhadap sistem peredaran darah manusia. Kita akan refleksi sejenak terkait pembelajaran kita hari ini. Coba. Nah, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, senang sekali. Kemudian apa yang akan kamu perbaiki atau kamu tingkatkan pada pertemuan-pertemuan biologi selanjutnya? Semangat kita. Percaya dirinya bagus, jadi percaya dirinya kalian harus tingkatkan lagi, semangatnya juga harus ditingkatkan lagi, dan jangan lupa selalu perbaiki kinerja kelompok. Oke, setelah refleksi gue akan memberikan apresiasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah bekerja keras di hari ini. Oke, kelompok yang menurut ibu dari segi pembuatan atau penyusunan di kertas kartonnya yang paling cepat dan tersusun rapi itu ada di kelompok 1. Ya, kali ini luar biasa sekali kelompok 1 yang biasanya banyak main, tetapi hari ini bisa cepat lebih dulu, kemudian hasil tulisannya pun rapi, kontennya juga bagus. Dan untuk kelompok-kelompok lain tingkatkan lagi disiplinnya sehingga kita bisa memaksimalkan hasil kinerja setiap pembelajaran kita selanjutnya. Coba satu dari kalian utarakan manfaat yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak ya. Ada mulai dari gejala-gejala kelainan darah, ada
juga tentang cara menanganinya, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Kira-kira manfaat apa yang bisa kamu ambil untuk kamu terapkan di dalam kehidupan kamu? Coba satu anak. Bisa Adi. Coba kita dengarkan pendapat dari Ferdi. Silakan Ferdi. Ayo semangat lah. Oke, di sini saya akan memberikan pendapat manfaat yang saya dapat dari kegiatan belajar ini, yaitu dapat mengetahui ilmu-ilmu baru dan saya mengetahui untuk hati-hati dalam memilih pasangan agar keturunan saya sehat dan terbebas dari kelainan-kelainan darah. Jadi itu ya pendapat dari teman kalian. Bagus, cukup bagus. Dari kalian juga paham ya. Kelainan darah yang memang dapat diturunkan dari genetik. Jadi kualitas genetik itu cukup menentukan masa depanmu. Bukan ya? Oke, gerak itu coba kita beri aplaus dulu untuk kegiatan kita. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dalam kondisi rapi. Baiklah, semua LKPD sudah dikumpulkan, kemudian hasil kerja juga sudah dikumpulkan. Sekarang saatnya bagi ketua kelas pimpin doanya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Dengan ditutupnya dengan doa penutup, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Harapannya kalian akan terus semangat untuk menjalani pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa semboyannya stay healthy, be smart, and study hard.